Nah, ini Gurunda yang Budiani tadi bacakan hag. Ah, ini lihat hag. Oi. Hag ini Besarin. lihat. Hag hamasot. Besarin, Nah, ini yang 15-nya ya. Hag ini haj kalau bahasa Arabnya. Bah, Bang Bilu udah masuk. Hak sameak pesak hak sameak hamazot. Ah, mantap Bang Bil. Ah, ini sekarang Bang Bil ya. Ah, ini Alhamdulillah sama Bu Darni aku perkenalkan ya, ini baru keturunan Yahudi dari Yaman, dari jalur nenek. Nah, namanya Billy gitu dan dia mempunyai shul di Jakarta gitu ya. Shul itu kalau di kalian gereja lah setaranya. Nah, sekarang ini gua tanya nih sama Yahudinya ya, sebelum nanti lanjut sama Gurunda dan Bang Bil. Bang Bil, di Yahudi itu ada haji nggak Bang Bil? Silahkan. Hak, yes, hak. Hak perayaan hari raya ada banyak. Ada. Adakah orang si Billy pergi naik haji ke Mekah? Tuh, Billy. Adakah kalian pergi ke Mekah? Ke Mekah? Kami diperintahkan setahun 3 kali untuk berziarah. Berziarah. Ke Yerusalem. Ya udah, samanya kami juga diadakannya beribadah, tapi macam-macam cara beribadahnya. Tetapi para nabi nggak pernah setauku naik haji ke Mekah, nggak pernah. Mana catatannya? Nggak ada. Udah Harus nggak usah ada ngebelokin buktinya. topik. Yahudi Itunya tadi. disuruh hagim 3 kali setahun ya. Ya itu terima kenyataannya gitu. Udah nggak usah bersembunyi di balik kata-kata. Oh itu kalau haji itu ke Mekah, kalau kami itu ke itu nggak bukan itu yang dibahas. Yang kita bahas tanya itu dulu adalah kau, Pera. pekerjaan ibadahnya. Oh Pera, gitu. oh Pera, Apa? kutanyalah kau dulu. Nah kau lakukanlah itu. Tetapi kau menukar 10 hukum. Apakah kau selamat? Loh, bukan menukar 10. Kau ya, nggak usah ganti 10 dibelokin hukum dulu. menjadi hukum yang lain. Apakah itu dibenarkan? Intinya gini, Kristen Advent Apa? dan juga Kristen Mesianik itu adalah bidat untuk Yahudi dan jatuhnya ke Kristen. Terserah. Yang penting mantap. asal jangan Tuhan yang mengatakan bidat. Kalau manusia mengatakan bidat biasa, banyak penyesat di dunia ini. Yang penyesat itu adalah yang menukar 10 hukum. Siapa yang menukar 10 hukum itu adalah penyesat. Jadi kami umat Advent tidak ada menukar 10 hukum. Malah diajarkan, dikumandangkan di setiap ibadah kami. Oke, baik. Aduh. Hukum pertama dalam Taurat itu apa? Yang Anda Jangan maksud 10? ada padamu Allah lain di hadapanmu. Boleh nggak ilahnya Bani Israel itu diganti dengan Yesus? Yesus bukan ilah. Yesus itu firmannya Ya, itu. Elohim. Ya, Tunggu kan, dulu. Kan Tunggu. dikatakan jangan ada sembahan lain Ya, selain betul. daripada Elohim, Yes. Hasem. Yes. Nah, terus kenapa Yesus ini Apa? apakah Hasem? Yesus itu bukan Hasem. Yesus itu firmannya Elohim yang menjadi manusia turun ke bumi untuk misi penyelamatan. Ya, terus Bayangkan. kenapa disembah? Disembah setelah dia sudah di atas. Setelah Berarti dia sudah bersatu. Berarti Anda sudah membuat. Berarti Anda Kenapa? membuat ilah lain. Anda membuat sembahan tidak lain. ada, tidak Bang Juma. Kami tetap menuhankan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah siapa? Elohim. Yesus, yang Yesus. Elohim, bukan Yesus. Elohim. Jadi Yesus ini Elohim. Yesus ini firman Elohim. Yesus ini firman Elohim yang menjadi manusia daging turun ke bumi. Dia Terus Trinitas. Terus kenapa disembah? Disembah, mana disembah? Ada rupanya kami sembah dia sewaktu di bumi. Enggak ada kan? Kalian juga minta-minta mana disembah tidak. Tetapi Jadi dia tidak melarang, tetapi yang sekarang Anda sembah siapa? Bukan Yesus. yang kami sembah sekarang adalah Elohim. Bukan Yesus. Elohim. Keberadaannya itu yang kami sembah. Iya, bukan Ah. Yesus. Mereka itu sama. Udah, dia, aku dan Bapak satu kan katanya. Ya, itulah yang Yesus itu dimaksud. bukan, Anda tunggu Bang Juma. merubah hukum Tidak, pertama. tidak merubah. Yesus itu adalah firman, bagian diri dari Elohim. Karena Elohim kan nggak bisa turun ke bumi untuk menyelamatkan dunia, Bang Juma. Jadi Maka tunggu, disuruhnya lah firmannya itu. Keluarlah firman itu dari dirinya menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu Oke, dia. sekarang yang manusia itu mana? Manusia itu Yesus di bumi. Iya, yang manusia itu sekarang mana? Yang manusia itu yang sekarang Bang Juma tanya, kan Iya. manusia daging telah mati. Manusia itu telah mati. Tapi Hah? yang bangkit dari kubur masih dagingnya. Yang bangkit dari kubur adalah tubuh kemuliaannya. Itu Bukan dia. lagi daging. Tidak dong, tidak daging.
Kenapa dia makan ikan goreng? Enggak apa-apa, namanya itu kemuliaannya, tubuh kemuliaannya. Dia mau bersatu dengan para muridnya sebelum dia naik ke surga. Berarti ikan gorengnya juga ikan kemuliaan. Ya itu enggak usah. Nanti tanya waktu Bang Juma nanti kalau masuk surga ya, kalau masuk surga tanya Yesus. Tapi kayaknya Bang Juma enggak masuk surga deh. Jadi enggak Tapi mungkin Yesus mengatakan, Yesus mengatakan dengan sangat jelas kok di Iya. situ. Inilah darah, inilah tanganku, inilah Iya. kakiku. Sebab daging tidak makan ikan. Iya. Nah, Iya, berarti Yesus mengatakan dia adalah daging. Iya pada saat dia di bumi iya dia Tapi masih dia sudah tubuh bangkit. kemuliaan. Tapi dia sudah Bangkit dia dengan tubuh kemuliaan masih Bang Juma karena dia kan masih bersama manusia sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 17. Yesus datang sebagai manusia ke bumi. Siapa tidak percaya Setelah dia bangkit dari kubur, dia masih manusia kan? Iya, tubuh kemuliaan manusia, tubuh kemuliaannya itu masih ada karena masih bisa dilihat manusia. Nah. Gitu dong. Setelah dia naik ke atas, tubuh kemanusiaannya mana? Tubuh kemanusiaannya, tubuh kemuliaan dia Bang Juma, enggak tubuh berdosa Alamak. lagi. Lah, Alamak. tadi katanya Bang Juma yang enggak bangkit. tahu. Bangkit. Iya, Bangkit dari kubur, masih Iya. daging manusia. tubuh kemuliaan yang bangkit itu Bang Juma. Tapi Yesus mengatakan inilah dagingku. Iya. Nah, karena Yesus mengatakan tidak mungkin daging makan ikan, kan gitu kata Yesus. Jadi Bang Juma enggak percaya Maha Kuasa, apapun dia bisa buat kepada umatnya. Sekarang Apalagi? Yesusnya ini loh yang makan ikan goreng yang adalah daging manusia. Iya. Kenapa Anda mengatakan daging kemuliaan? Tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan. Itulah yang bangkit itu. Maksudnya masih daging kan? Iya, dia masih bersama dengan umat-umatnya pada saat itu karena masih dia menunjukkan dirinya, aku sudah bangkit ini Iya, aku dan kan daging. gitu. Pada saat Iya. itu dia daging. Tubuh kemuliaan, bukan lagi daging berdosa, tidak, bukan Lah, lagi. Yesus mengatakan inilah dagingku. Iya, Sebab hantu tidak makan, sebab hantu tidak berdaging kata Yesus. iya. Nah, artinya Yesus mengatakan inilah aku manusia. Mm. Nah, yang pertanyaan saya, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia berubah? Kapan dia jadi Tuhan? Dia sebelum lahir pun ke dunia ini, dia sudah diperintahkan Elohim kepada malaikatnya, katakan kepada si Maria itu, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Itu perkataan pesuruhan pesuruh Elohim itu, malaikat yang berkata. Masa kita masih meragukan perkataan malaikat? Ya, artinya Yesus menjelaskan tentang dirinya. Iya. Bahwasanya inilah dagingku kata Yesus. Iya. Lihatlah tanganku, rabalah aku, lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulang. Dalam Lukas 24 nomor 39. Dengan kata lain, Yesus sedang menjelaskan kalau dia adalah manusia. Ya, memang. Nah, ini yang kutanya mana kemanusiaannya sekarang ini mana? Kemanusiaannya sekarang setelah bangkit itu sudah tubuh kemuliaan loh Bang Juma. Yesus mengatakan inilah dagingku, inilah tulangku. Berarti aku manusia. Kok tubuh kemuliaan mana? Iya, tubuh kemuliaan yang bangkit itu. Dia mengatakan inilah, jamahlah, masukkanlah jarimu ke tubuhku ini. Kan berlubang pada saat dia ditombak itu. Inilah dagingku, inilah tulangku. Sebab hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Iya Bang Juma. Tapi kan Yesus pada saat itu jawab tante gue bantu jawab, bilang ke Bang Juma sudah terangkat ke langit Bang, bilang belum ke langit, kan masih datang dia kepada murid-muridnya. Dia masih menunjukkan bahwasanya aku ini telah bangkit sesuai dengan yang dia katakan. Yesus makan, terus Yesus mengatakan inilah dagingku, inilah tulangku. Sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Berarti dia sedang menjelaskan kalau dirinya adalah manusia kan? Iya. Nah, yang saya tanya, mana kemanusiaannya ini? Untuk apa Bang Juma cari kemanusiaannya sementara dia sudah bangkit menjadi tubuh kemuliaan? Mau untuk apa Bang Juma itu? Ini Yesus setelah keluar dari goa pemakaman Yusuf, setelah dia keluar dari goa, setelah bangkit menurut Kristen nih, hari ketiga hari Minggu, dia pergi minta ikan, makan. Kata dia, hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Ini aku berdaging bertulang. Berarti aku ini adalah Tuhan atau manusia atau hantu? Dia pada saat di bumi masih manusia Bang Juma. Sesuai dengan dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Tapi dia sudah bangkit. Iya, walaupun dia sudah bangkit Bang Juma, dia kan punya kuasa
dong Bang Juma. Dia menunjukkan dirinya masih kepada murid-muridnya. Makanya mereka berjalan sampai ke mana? Sampai ke Bukit Zaitun. Mau Yesus naik ke surga. Kan masih disaksikan mereka bahwasanya pada saat itu masih dia sebagai tubuh kemuliaan. Masih ada dagingnya disaksikan mereka. Kan begitu. Daging dan tulang yang Yesus persaksikan kepada muridnya yang adalah bukan hantu, itu kemana? Untuk apa Bang Juma cari itu manusia dagingnya itu lagi? Supaya Anda bisa membedakan antara Hasem dengan makhluk Hasem. Iya, pasti. Sebentar, saya boleh bantu jawab. Boleh, Kan silakan. tadi hukum pertama jangan ada sembahan lain. Ini berarti nggak boleh Yesus Bang Zuma disembah. kan mempertanyakan setelah bangkit itu manusia atau Tuhan? Manusia, Ya kan? manusia. Nah, di sini ada tulisannya di Yohanes ayat 19. Coba buka. Yohanes Apa, Dek? berapa? Yohanes 20 Ayat ayat 19. Bukannya bangkit dari kubur sudah pernah tayang di XX1? Tante kan bilang tadi kan Tante bilang Yesus itu udah bangkit tapi belum jadi Tuhan. Berarti bertentangan dengan Roma 14:9 Tante. enggak dong, mulai dia belum lahir, dia sudah Tadi dikatakan Tante Tuhan bilang loh. dia waktu dibangkitkan belum jadi Tuhan. Enggak ada. Bertentangan dengan Roma Mana ada aku 14:9. bilang itu. Waktu dibangkitkan itu dia menjadi tubuh kemuliaan, tapi dia itu sudah dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, dia sudah dikatakan malaikat pesuruh oleh Elohim mengatakan kepada malaikat, katakan kepada Maria engkau akan melahirkan seorang anak Tuhan dan juru selamat. Jadi sebelum lahir pun dia sudah Tuhan dan juru selamat, Nah, tetapi itu dia. datang ke bumi sebagai Itu dia. manusia gitu dia. Itu dia. Kan Tuhan mengatakan di hukum 10 itu kan, di Keluaran 20 itu kan, jangan Ya. ada sembahan lain. Iya. Nah, kenapa orang Kristen menjadikan anak Maria sebagai sembahan? Mana ada sembahan lain kami Bang Juma. Yesus itu kan diri dari Elohim, firman Alamak. Elohim. Silakan Kenapa? ini bagiannya ini akhi Billy, silakan. Lo ihe lekha Elohim akhirim alpanai. Lo tasle kafesel sekutimona. Nah ya. Hukum yang pertama itu di dalam Yahudi, yang pertama itu adalah Anoki Hasem Eloheka. Akulah Yahweh Tuhanmu. Itu yang pertama. Baru jangan membuat lagi patung yang menyerupai apapun. Ya. Yang ada di atas Enggak, langit. Bang Billy, kita masih membahas hukum pertama sama Bang Juma. Ya, hukum pertama semua Kristen di dunia ini itu sudah salah. Jadi kami Bang Billy, bagi-bagi lah, Bang tetapnya Juma. Elohim itu. Seluruh Kristen. Tunggu dulu, jangan dipotong ya. Seluruh Kristen itu bertentangan dengan firman Tuhan di Asara Hadefarot 10 perintah Tuhan. Yang pertama saja sudah dilanggar. Itu kan. Ya itu kalian, kami nggak melanggar, kami tetap menuhankan Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub itu. Oh, Jadi nggak ada kenapa Yesus Tuhannya kami Israel itu, sembah? Tuhannya Dia Israel bukan Yesus itu manusia. Lois El Mekazev, Tuhan Hashem itu bukan Memang. manusia. iya, iya Yesus itu kan firman, Bang VN Demut Hagu VNegu. Hashem tidak memiliki bentuk bersamaan tubuh jasmani, nggak ada dia. Katanya Nah, lalu sekarang itu yang gini, di kitab Mazmur. Itu yang di kitab Mazmur yang Daud berkata, Tuhanku Hasem, berkata kepada Hasem. Tuhanku. Itu siapa ya? Ya, itu Daud sedang menulis puisi yang benar saja diambil dari kitab Kejadian. Yang disebut ladoni di dalam seluruh kitab Tanakh itu hanya Abraham. Jadi itu berbicara tentang Abraham. Jadi Tuhan berbicara kepada Abraham gitu maksudnya. Betul. Jadi Hashem berkata kepada Abraham, ya yang dikatakan sampai aku buat musuh-musuhmu di bawah telapak kakimu. Siapa musuh-musuhnya? Adalah itu Amrapel dengan sekutunya. Kita lihat bagaimana Amrapel dan tiga raja ya itu melawan dengan 5 dan 4 raja itu yang berperang. Jadi ketika ponakannya Lot itu disandra, maka Abraham berperang untuk mengalahkan Amrapel dan sekutunya. Makanya di situ yang disebut sampai kubuat musuh-musuhmu itu merujuk kepada Amrapel dan sekutunya. Kalau nggak percaya silakan baca di rasinya soal itu. Sebentar, abang ini Judaism atau apa? Saya Yahudi.
Saya muridnya Rabbi Tovia Singer. Oh, Tovia Singer. Oh, SKM Iya, bukan? betul. SKM itu ya dulu SKM, sekarang SKM lebih mengajar kepada Bene Noah gitu. Oh, begitu. Ya Eli Shifai dan Ya. itu teman-teman saya. Tahu Rabbi Tovia Singer dari Eli Shifai itu tahu ya? Iya, itu Rabi saya. Saya 5 tahun dia di sini. Selama 5 tahun itu saya belajar dengan dia. Jadi kitab Mazmur itu yang Tuhan berbicara kepada Hashem berbicara kepada Ladoni. Nah, siapa yang disebut Ladoni dalam seluruh kitab Tanakh itu Abraham yang disebut Ladoni gitu. Bang Billy, apakah umat Tuhan itu kalau menukar 10 hukum apakah juga itu termasuk umat Tuhan? Kutanya kau dulu Billy. Apakah ada organisasi menukar hukum 10 hukum menjadi hukum yang lain, hukum manusia? Apakah itu termasuk kebenaran Billy? Jawab dulu Billy. Ya, saya akan jawab. Ya. Nah, jawablah. Kalau itulah Advent. Mana kami nggak ada menukar. Ya, Anda menyembah manusia. Tidak, itu kan perkataan kalian. Kalau kami tidak menyembah manusia. Yesus apa rupanya? Yesus kucing. itu firmannya Elohim yang menjadi Ya, manusia. Betul Ya, loh. lanjut. Yesus itu bukan batu, Yesus itu bukan pohon. Itu dia. Advent itu melanggar Taurat. Dikatakan begini, Vesyamru bene Israel sabat, lasat dan sabat, ledor atau berit orang. Hendaklah orang Israel memelihara sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Israel, bukan kepada orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak wajib harus melakukan sabat, nggak boleh. Tetapi ada ditulis Bang Billy, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi orang Kristen binatang atau manusia? Tapi kan kita binatang Markus 2 ayat 28. Hari Sabat, tunggu dulu, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi orang-orang Kristen termasuk adalah manusia. Jadi harus setia kepada 10 hukum. Jadi nggak binatang kami. Itu kitabmu itu bukan kitabnya Hashem, itu kitab binatang. Ya. Mana ayatnya mengatakan kitab kami ini kitab binatang? Mana coba buktinya? Mana buktinya? Tidak ada dikatakan kitab Matius sampai Wahyu itu berfirman Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada, nggak ada itu, nggak ada. Makanya jadi kutanya kau dulu Billy, sesuai dengan Markus 2 ayat 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi kami ini manusia atau binatang? Kami ini manusia atau binatang? Binatang lah. Dari mana itulah kau penyesat itu. Kau bilang kami binatang. Berarti perkataanmu itu apa? Karena sekarang kau jawab dulu apa pertanyaanku sesuai dengan Markus 2 ayat 27 atau 28. Hari Sabat, santai tante, jangan santai. Sekarang enggak, si Billy ini tunggu, si Billy ini aneh. Sementara di dalam Markus 2 ayat 27 atau 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Enggak ada dibilang hari Sabat diadakan untuk Bani Israel, nggak ada. Sebentar, untuk manusia. Ini si siapa namanya, si Pak Billy ini, dia itu tidak mengakui kitab PB, Bu. Iya, memang. Nah, jadi makanya orang dia Mesiasnya aja Daud katanya. Orang si Billy aja penyesat ini dibilangnya Mesiasnya yang akan datang Daud dan Musa. Daud dan Musa katanya Mesias. Sementara Yeremia 30 dikatakan Fe'abdu etasep Elohim David makam asyanakim lahem. Mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Kalau si Billy katanya yang datang itu Mesiasnya itu adalah Daud atau Musa. Sementara umat Islam menunggu kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus. Kita umat Kristen menunggu kedatangan Mesias kita, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Jadi si Billy mana penyesat? Beda mana? Kita kita hampir sama. Si Billy penyesat. Si Daud dibilangnya mau datang. Enggak sama kita nggak pernah sama di dalam apapun. Kita hampir sama. Si Billy penyesat. Berarti tante mengakui tante penyesat ya. Perdebatan tiga agama ya. Tante mengakui tante penyesat ya. Enggak lah. Mana penyesat aku? Hukum 10 ini. Oke, ayo. Pertama dulu. Ayo, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jadi kami salah. Hukum pertama itu Anok ya Hashem Eloheka Asur kami Kulah Tuhan Allahmu, hukum pertama. Iya.
Iya, kita singkatkan maksudnya jangan ada sesembahan lain. Siapa yang Nggak boleh menyembah? kalian, kau aja mengganti. Kau mengganti hukum pertama kau ganti. Nggak boleh begitu. Jangan kau menolak. Tidak, bukan boleh. ku ganti. Jangan ada Allah Nggak lain ada di salah hadapanmu. dari Aku ajarin sebagai praktisi Yahudi, aku ajarin kepada kau. Pertama, Hukum pula pertama Tuhan itu. Allahmu. Anak Iya. ya semeloe kasur suka membeta tadi belum yele kayak loe makari balpane lo tasle ke vehicle Oke. min asal bahasa mal pasal bame malas besar kita kata res lo Ah. tes kafe lah kalau tardem jangan kau Iya. sujud dan menyembah kepada Iya, jangan kau sujud kepada batu itu dan patung itu. Jangan kau membungkuk kepada patung itu. Kami umat Advent nggak membungkuk kepada patung dan batu. Kami hanya membungkuk kepada Allah yang di surga. Nah, Itu ditambah-tambahi lagi batu di situ. Ya, ada kan patung. Ya, Mantap memang, kali, mantap, memang mantap, penyesat mantap. ini. Para nabi-nabi itu mereka punya batu tugu untuk ibadah, mereka sujud menghadap ke sana. Alamak. Enggak loh Bang Juma, enggak ada para nabi sujud kepada batu. Mana Alamak. ayatnya? Mana alamak. Mana Bang Juma? Enggak ada. Nah, itu. Alamak. Batu itu Bang Juma maksudnya batu itu batu 10 hukum. Batu itu 10 diurapi hukum. loh oleh para nabi beberapa batu diurapi Kena Kau kan? juga satu Billy, penyesat kau. Kau bela-bela Bang Juma masa batu itu mau dalilnya ada. disujud. astaga Tuhan Dalilnya batu itu diurapi ada. loh Mana dalilnya batu disembah? Mana? Mana ada orang nyembah batu? Budar nih, benar-benar. Jadi Kalau kami- nyembah batu zakar ada, tapi kalau batu nggak ada. Kami nggak ada menyembah batu sakar, nggak ada. Lah, Yesus nggak punya batu zakar rupanya. Yesus itu kan datang sebagai manusia. Ya, makanya dia datang punya sebagai batu, kan? manusia. Kalau Dia Bang punya Juma, batu. berarti Bang Juma penyesat sesuai dengan Yohanes 1, 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, penyesat. Nah, sekarang Anda percaya nggak kalau dia itu manusia? Ya percaya dong datang ke Nah, bumi kenapa sebagai anda, manusia. Anda percaya nggak bahwa Elohim itu manusia? Tidak, kalau Elohim Ya, tidak sudah, manusia. Enggak. Tadi Tuhan terlupakan. mengatakan jangan ada ilah lain. Kenapa Anda menghilangkan manusia? Kan lucu. Salah. Yesus itu firmannya Elohim. Bang Juma, tunggu ya. Jangan Justru potong kalau aku ya. Yesus itu firmannya Elohim, kenapa dituhankan? Nah, memang Elohim sendiri menyuruh supaya dituhankan karena Elohim yang menyuruh Iya, malaikatnya. menuhankan Elohim? Elohim. Lukas oke. 2 ayat 11. Tapi- Lukas 2 tapi ayat 11. Menuhankan firman itu di mana perintahnya? Ah. Mana perintahnya menuhankan firman? nanti kena lagi dilarang menyembah laki-laki ataupun perempuan kena lagi ntar. Ini mantep ini argumen aku jadul ini. Bener Gurunda tuh. Nah, coba kita mumpung ada Bang Bil ya. Bang Bil, di Yahudi firman itu disembah nggak sih? Firman Tuhan? enggak disembah. Enggak. Mantap. Jadi gini, firman Tuhan itu kan sebenarnya dafar atau Memra. dafar itu ya memra itu adalah suatu hal yang biasa saja perkataan Tuhan gitu. Nah, Itulah perkataan itu perkataan. terdiri dari apa? Dari suku kata. Suku kata terdiri dari apa? Dari huruf. Tapi ada Makanya pada waktu tulisan Tuhan, di itu di apa namanya di Taman Eden yang turun menemui Adam itu Memra loh. di mana ayatnya? Di dalam targum siapa kamu pakai targum atau komentar Nggak siapa? pakai targum, pakai langsung punya apa ya Aleppo Codex atau siapa ya? Itu tulisannya Memra. Aleppo Codex. Nggak ada loh. Kejadian berapa itu? Nggak ada waktu kata itu, memra. waktu itu guru saya waktu itu yang bilang dia ngasih apa namanya ngasih Enggak, kalau di dalam Enggak. Torah nggak ada kata memra kecuali kalau kamu ke targum. ada Targum kok ada. Memra. Waktu itu Memra. Coba di mana? Coba aku cari ya. Ya.